Judulnya karena saya mau pakai judul Mercy tidak terlalu familiar buat setiap saudara dan saya. Karena itulah judulnya The Goodness of God. Berapa banyak percaya bahwa kebaikannya itu cukup buat setiap kita. Amin. Mari kita lihat sama-sama PowerPoint-nya langsung saja. Goodness of God. Mari saudaraku kita lihat sama-sama di 2 Tawari pasal yang ke-20. Saya berdoa ini akan menjadi waktu-waktu yang ajaib buat setiap saudara dan saya untuk kita mengalami yang ajaib. Judul perikopnya di 2 Tawari pasal yang ke-20, kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Saya akan berhenti di situ terlebih dahulu. Saudara, ini kisah yang mungkin kita udah pernah dengar pada waktu kita di sekolah minggu, ataupun kita dengar pada waktu kita sudah beranjak remaja ataupun beranjak dewasa. Ini kisah yang paling fenomenal yang saya pernah baca, yang pernah saya lihat. Bagaimana seorang raja mengalami kemenangan yang besar. Bagaimana seorang raja yang kita kenal sebagai Raja Yosafat. Dia mengalahkan Bani Amon, Moab dan orang Meunim. Tanpa keluar senjata dari setiap pasukan yang dimiliki oleh Raja Yosafat. Ini adalah sebuah kisah kemenangan dari yang namanya ketakutan, dari namanya ketidakmampuan untuk melawan dan mengalami himpitan dari musuh yang begitu besar. Siang hari ini saya akan sampaikan 3 poin penting buat setiap kita. Saya berdoa ini menjadi poin yang luar biasa buat setiap kita. Saudaraku, ayat ini dikatakan di ayat yang kedua, dan datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Lalu Yosafat menjadi takut. Pada waktu saya mempersiapkan kebenaran firman ini, sebenarnya saya tidak mau sampaikan ini. Tetapi sampai tadi pagi, Tuhan katakan tetap stay dengan itu. Karena saya mau berdoa, berapa banyak setiap saudara yang hari-hari ini mengalami takut. Yosafat mengalami takut. Karena dia mendengar seseorang mengatakan ada laskar yang besar. Seseorang mengatakan ada pasukan yang mengepung tuanku dan seluruh bangsa. Hari-hari ini kita mendengar, saudara bisa akses dimanapun, orang-orang katakan bahwa tahun depan sepertinya tidak mungkin kita mengalami keajaiban Tuhan. Sepertinya semuanya buntu, sepertinya semuanya gelap, sepertinya semuanya tidak ada pengharapan sedikit pun. Bagaimana dengan usaha orang tuaku, bagaimana dengan bisnis orang tuaku, bagaimana dengan pekerjaan orang tuaku. Dan itu berimbas bagaimana dengan kuliahku, Kak. Dan saudara takut, seperti halnya Yosafat takut. Kenapa kok takut Yosafat? Karena dia mendengar apa yang disampaikan orang. Faktanya seperti ini Yosafat. Faktanya bahwa pasukanmu tidak terlalu besar.
Faktanya bahwa pasukan yang sedang mengejarmu, sedang mengepungmu adalah pasukan yang luar biasa banyaknya. Faktanya adalah banyak ahli-ahli ekonomi katakan bahwa tahun depan kita memasuki sebuah masa resesi. Itu faktanya. Dan saudara dan saya takut. Saudara dan saya gentar. Dan saudara dan saya katakan, aku kok seperti Raja Yosafat. Aku kok mengalami ketakutan yang sama. Sebelum saya mau lanjutkan, mari semuanya tutup mata. Berapa banyak engkau yang hari-hari ini mengalami yang namanya ketakutan? Saya mau berdoa buat setiap saudara. Saudara tidak perlu malu. Karena itu normal. Yosafat mengalami itu, Elia juga mengalami itu. Bahkan Elia lebih mengerikan. Dia pengen mengakhiri hidup. Pagi ini saya mau ambil waktu berdoa buat setiap saudara. Berapa banyak engkau yang hari-hari ini mau menghadapi sesuatu dan kau takut. Bolehkah dengan kasih Tuhan, taruh tangan kananmu saja di depan dadamu. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu. Engkau lihat anak-anak-Mu. Engkau lihat anak-anak-Mu. Engkau lihat anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa siang hari ini. Ketakutan apapun yang mereka hadapi. Seperti halnya yang dihadapi oleh Yosafat. Tuhan, Engkau tahu tangan-tangan yang diletakkan di depan dada. Terima kasih buat respon saudara. Saudara tidak malu, karena Yosafat juga mengalami takut. Saudara tidak sendiri. Saudara tidak pernah merasa sendiri. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diletakkan di depan dada. Baik itu yang di atas maupun yang di bawah. Di dalam nama Yesus. Biar Engkau Tuhan yang ambil alih. Biar Engkau Tuhan yang lakukan sesuatu yang ajaib. Biar Engkau Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau Tuhan lakukan keajaiban buat kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau Bapa yang sungguh amat baik buat anak-anak-Mu. Biar kemenangan demi kemenangan besar mulai siang hari ini mereka boleh lihat. Kami berdoa biar jalan keluar yang dari Tuhan itu nyata Tuhan. Pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman ini, bahkan sampai hari ini, biar ini menjadi keajaiban buat Engkau lakukan sesuatu. Nyatakan tanda yang baik buat anak-anak-Mu di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hanya di dalam nama Yesus, biar sejahtera yang daripada Tuhan mengalir di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Yosafat takut. Yosafat gentar. Tapi ayat ini koma saudaraku. Ayat ini koma. Yosafat menjadi takut koma. Artinya bahwa ini belum dihentikan. Artinya masih akan ada kehidupan. Yosafat takut iya, realitanya dia gentar iya, realitanya dia gemetar iya, realitanya dia takut iya. Faktanya seperti itu, tetapi ayat ini dikatakan koma. Jangan kasih titik saudaraku, kasih koma. Karena kalau kita kasih koma artinya Tuhan bisa berurusan dan Tuhan bisa lakukan keajaiban. Tuhan diizinkan untuk melakukan campur tangan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dia koma itu. Komanya apa?
Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Di dua ayat ini ada sebuah kata, yaitu mencari Tuhan. Dia takut. Pada waktu saudara takut, kitab Amsal katakan mengalami kekuatan yang besar. Orang boleh katakan bahwa tahun depan menjadi tahun yang menakutkan. Dan saudara bisa takut. Tapi jangan kasih titik, kasih koma. Lalu mencari Tuhan. Apa arti dari mencari Tuhan? 2 Tawarekh 20 ayat 6, lanjutkan aja PowerPoint-nya, itu ada semua di PowerPoint. Yang pertama ada arti dari mencari Tuhan adalah yakinlah bahwa Dia adalah Tuhan yang punya kuasa dan sungguh perkasa. Itu di 2 Tawarekh 20 ayat 6. Jangan ragukan kuasanya dan jangan anggap enteng keperkasaannya. Dia bisa, saudaraku. Dia mampu dan dia sendiri bisa menolong setiap saudara. Apapun kondisi setiap saudara. Percayalah bahwa tidak ada yang dapat bertahan melawan Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang kita kenal yang di dalam nama Yesus. Bukan. Terserahlah kamu mau jungkir balik. Emang gua pikirin. Oh, dia pikirin, saudaraku. Dia sangat pikirin setiap saudara dan saya. Makanya lagunya katakan, I'm already loved. Ya kan? Jangan anggap enteng. Ada sebuah kesaksian yang menarik yang saya akan bacakan untuk membuktikan bahwa dia masih bekerja sampai hari ini. Dari Cindy Purnomo Malang. Ini orang-orang yang mengalami keajaiban melalui pelayanan radio yang kita punya. Dari sejak beberapa bulan yang lalu saya mendengarkan streaming ibadah. Dan ketika pastor berdoa, saya juga sembari menaikkan doa untuk anak saya. Supaya segera mendapatkan pekerjaan. Ada yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan? Ini buat setiap saudara. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Puji Tuhan karena saat ini anak saya sudah diterima bekerja di Jakarta. Semua lancar dan dalam kendali Tuhan. Terima kasih untuk streaming ibadah yang sangat memberkati. Mungkin kita katakan Tuhan itu kan urusannya besar. Masa sih ngurusi pekerjaan buat anak-anaknya? Oh, dia urusi kok. Yakin bahwa Tuhan punya kuasa dan sungguh perkasa. Yakin bahwa tidak ada satupun pribadi yang bisa bertahan menghadapi dia. Kuasa kegelapan tidak akan pernah bisa bentengi apapun yang menjadi jatah saudara dan saya. Kenapa? Karena dia Tuhan yang perkasa. Vita Banjarnegara, terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya permohonan doa dikabulkan. Ambeien saya yang sering kumat sekarang sudah tidak kumat lagi. Walau masih ada benjolan tetapi tidak sakit sama sekali. Rumah tangga saya kembali harmonis. Suami menjadi sayang terhadap saya dan anak-anak walaupun suami masih belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Saya tetap percaya dan berdoa saatnya pasti Tuhan akan jamah suami dan percaya kepadanya. Tiada mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan. Dia masih bekerja. Mencari Tuhan artinya yakin bahwa dia punya kuasa. Dan dia sungguh perkasa untuk menolong setiap saudara. Kak, saya hari-hari ini menghadapi masalah yang susah. Ketemu dosen begitu susah. Berdoa dong. Kalau saudara ketemu dosen yang susah, berdoa. Tuhan, aku mau ketemu dosen A. Biar aku minta pelayanan malaikat buat aku
Untuk hari ini aku ketemu dengan dosen dan deal dengan semua judul, proposal dan lain sebagainya. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib. Amin. Seperti halnya Tuhan tolong Vita, seperti halnya Tuhan tolong Cindy Purnomo, Tuhan akan tolong setiap saudara. Seperti halnya Tuhan tolong dari Raja Yosafat, dari semua himpitan, dari semua tekanan, dia tolong dia kok. Dia tolong Yosafat. Itulah kebaikan Tuhan. Mencari Tuhan artinya berpegang pada perjanjian Tuhan. Saudaraku, di ayat yang ke-7 menarik sekali. Lanjutkan saja, Bu. Lanjutkan PowerPoint-nya, bukan di situ. Bukan di sini harusnya. Lanjutkan. Yang ketiga. Ya, nah itu kan nomor 3 yang di atasnya. Di atasnya. Naikkan 1. Nah, itu dia. Saudaraku, berpegang pada perjanjian Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia dengan yang dijanjikannya. Saudaraku, kalau kita baca di 2 Tawari 20 ada yang menarik. Ayat yang ke-7 dikatakan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depanmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Saudara, ada kurun waktu ratusan tahun antara Raja Yosafat dengan Abraham. Tetapi dia ngerti bagaimana mengakses keselamatan, pertolongan, campur tangan Tuhan. Ada sebuah nama yang menarik, yaitu nama Abraham. Karena di dalam nama Abraham ini ada sebuah janji. Bahwa dari keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu, tetapi dari keturunanmu akan lahir juru selamat. Itu bukan bicara tentang hanya Ishak. Tapi dia lihat ada Kristus di sana. Pegang perjanjian Tuhan. Kalau sudah baca di kitab Lukas pasal 19, ada seorang kaya yang begitu kaya. Dia pemungut cukai. Dia bisa lakukan apapun. Hari itu dia mencari Tuhan, dan hari itu dia haus sama Tuhan, dan hari itu dia mengejar Tuhan. Tetapi karena badannya pendek, dia gak bisa. Tapi dia lari duluan dan dia naik ke sebuah pohon. Masih ada sampai sekarang kalau saudara berkesempatan pergi ke Israel. Ada itu pohonnya Zakius. Yakin Bapak, percaya saja, kita gak pernah lihat kok. Dia naik di sana. Lalu Yesus katakan, Zakius turunlah. Aku mau fellowship sama kamu. Aku mau makan sama kamu. Aku mau ngopi bareng sama kamu. Ayo ngobrol. Dan hari itu Alkitab catat bahwa keselamatan datang kepada Zakius. Bukan karena Zakius hebat, tetapi karena Zakius anak Abraham. Amin. Tuhan itu Tuhan yang berpegang kepada perjanjian. Ratusan tahun dia tidak pernah lupa. Kalau sudah baca di kitab Injil, ada perempuan yang bungkuk 38 tahun. Pada waktu disembuhkan, kepala rumah ibadat marah. Dia katakan, apa-apaan ini? Dia harusnya gak usah disembuhkan. Kenapa? Karena ini hari Sabat. Lalu Yesus katakan, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Harusnya hari Sabat menjadi hari kesembuhan, pemulihan, dan keajaiban. Dan aku sembuhkan dia, kenapa? Karena perempuan ini adalah anak Abraham. Mencari Tuhan artinya berpegang pada setiap perjanjian Tuhan. Karena itu saya mengajak, baca Alkitab saudaraku. Bagaimana saudara bisa mengerti janji-janji Tuhan kalau saudara gak ngerti apa yang Tuhan sediakan buat setiap saudara. Saudara dikadalin sama kuasa kegelapan, saudara dibohongin sama kuasa kegelapan. Kuasanya memang sudah dilucuti, disarm. Kitab Kolose katakan seperti itu, tidak ada kuasanya. Tapi mulutnya itu yang mengerikan. Tipu dayanya itu yang mengerikan.
Pada waktu dia mencoba Yesus, apa yang dia lakukan? Dia quote dari Mazmur 90 ya, kalau nggak salah. Dia ambil, dia ngerti ayat. Tapi Yesus mengerti bahwa dia punya rema-rema yang luar biasa. Saya mengajak, ayo berpegang pada perjanjian. Ayo, kita ini punya Tuhan yang bukan manusia, yang suka ingkar janji. Dia tidak pernah belenjani itu bahasa Prancis, saudara. Belenjani itu bahasa Jawa, ya kan. Yang tahu cuman Kekel, yang lainnya tidak tahu. Yang anak-anak sekarang walaupun tinggal di Jogja nggak tahu nih belenjani. Belenjani itu suka ingkar janji, ya kan. Kenapa Roh Kudus diibaratkan merpati? Karena merpati tidak pernah ingkar janji. Yang mengerti katakan amin. Sama Tuhan yang kita kenal ya adalah Tuhan yang tidak pernah belenjani, saudaraku. Berpegang pada perjanjian. Yosafat tahu bahwa dia mesti berpegang pada perjanjian Tuhan. Ini tanah yang diberikan oleh Abraham. Oleh Tuhan kepada Abraham. Tuhan, kamu ingat perjanjian dengan Abraham. Luar biasa. Kita punya perjanjian dengan Yesus, dengan keturunan Abraham yang namanya Yesus. Sehingga kita mengalami pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Yang ketiga, arti mencari Tuhan adalah milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa dia mau menolong setiap saudara. Ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dia kumpul jelas untuk apa? Untuk mencari pertolongan. Ada satu hal yang menarik sebenarnya. Bagaimana caranya kita mengalami pertolongan Tuhan. Ya kita miliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa dia mau menolong. Arti pengharapan adalah milikilah pengharapan yang baik. Kenapa kita mesti punya pengharapan yang baik? Karena Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang baik. Yesus yang saudara dan saya kenal adalah Yesus yang baik. Di dalam dirinya tidak ada kejahatan sedikit pun. Tuhan tidak pernah memikirkan hal yang buruk buat Deborah. Di dalam benaknya tidak pernah ada rancangan-rancangan yang buruk. Rancangan-rancangan untuk menghancurkan Deborah. At all, tidak pernah. Kenapa kita mesti punya pengharapan yang baik? Karena kita punya Bapa yang sungguh amat baik. Deborah masih jatuh di dalam dosa. Tetapi kematian Yesus itulah menjadikan dia anak-anak Allah yang terkasih. Amin. Pengharapan yang baik. Jangan curiga dengan Tuhan kita. Amin. Jangan curiga. Dia sungguh amat baik. Kalau iblis di dalam dirinya tidak ada kebaikan at all. Tetapi dalam diri Tuhan semuanya baik. Tidak ada kejahatan sama sekali. Itu bedanya. Dan kita mesti punya pengharapan yang baik kepada Tuhan. Karena memang dia sungguh baik. Dia menginisiasi sebuah jalan keselamatan. Bukan pada waktu cuman di perjanjian baru, bukan. Detik Adam jatuh, dia langsung menginisiasi. Minggu lalu disampaikan sama EL. Dia menginisiasi dengan Kejadian 3 ayat 15. Bahwa dari keturunanmu itu, engkau akan meremukkan si ular itu. Siapa itu? Yesus. Dia sungguh baik buat kita. Arti pengharapan yang kedua adalah pengharapan yang menyenangkan dan pasti. Pertolongan di dalam Tuhan itu ya dan amin dan pasti, saudaraku. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu menyenangkan, saudaraku. Tidak menakutkan. Amin. Arti yang ketiga adalah dari pengharapan adalah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Menantikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Kenapa kok penuh sukacita, Kak? Karena pasti. Kenapa? Karena menyenangkan. Karena ya dan amin. Itulah arti dari mencari Tuhan.
Dan arti mencari Tuhan yang berikutnya adalah taatilah instruksinya, sekalipun itu sederhana. Raja Yosafat mendengarkan instruksinya. Nanti di poin ketiga saya mau sampaikan apa sih yang menjadi instruksinya. Taatilah instruksinya sekalipun itu sederhana. Ketaatan itu artinya seperti ini. Ketaatan itu artinya percaya bahwa rancangan Bapa Surgawi itu sempurna. Sehingga kita berani mempercayakan diri masuk ke dalam rancangannya. Tanpa ada perbantahan, kecurigaan, maupun ketakutan. Pada waktu anak saya mendapatkan beasiswa, iseng-iseng dia ujian dan mendapatkan beasiswa untuk masuk di kampus di Jakarta. Mahal, dan saya tidak mengerti, tidak pernah tahu itu kampus model seperti apa. Tetapi di dalam segala hal saya memutuskan sesuatu saya dengan istri. Saya tidak pernah modal, ayo kita diskus. Mau didiskus kayak apapun gak mungkin. Dihitung kayak apapun gak mungkin. Tetapi saya punya Bapa Surgawi yang sungguh amat baik. Saya cuma datang kepadanya. Tuhan, anakmu dapat beasiswa ini. Saya tidak pernah lupa karena saya catat semuanya ada di dalam color note saya. Dia ngomong dengan jelas, emang kalau dia ada di Jogja, di bawah naungan, di bawah kendali kamu, kamu yakin bahwa dia semakin baik? Itu jawaban yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Saya terdiam dan saya ngomong, siapa saya yang saya bisa garansi? Nggak mungkin tuh. Kalau tidak mungkin, izinkan aku latih dia seperti seekor Raja Wali. Dan tiba-tiba Tuhan bicara dari sebuah ayat. Saya baca, saya ngomong, wow, ini luar biasa. Saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa anak saya yang besar itu ada di Jakarta. Dia kuliah, saya tidak bisa cek. Ya, kalau adiknya itu saya bisa sama istri bisa cek. Tapi kalau ini kan ada jauh, mau ngecek gimana? Saya juga nggak tahu. Ya, tetapi hari-hari ini praktis. Setiap malam kita video call, dia pulang kuliah, dia berangkat kuliah, dia video call dan dia update semuanya. Dan saya ngelihat apa yang tidak pernah saya bayangkan. Detik di mana saya percaya kepada Bapa Surgawi. Saya tidak berbantah, saya tidak curiga, dan saya tidak mau takut. Dan saya katakan, silahkan latih dia menjadi seekor Raja Wali. Karena engkau Raja Wali yang besar. Taat artinya percaya bahwa rancangan Bapa Surgawi itu sempurna. Detik di mana Tuhan bicara, saya suruh menikah sama Kak Pauline. Saya nikahi aja kok. Saya modal dengan sebuah janji Tuhan. Bahwa dia adalah calon istri saya. Tahun 95 Tuhan bicara. Apakah Kak Pauline masuk di dalam radar saya? Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya tidak. Tetapi radar saya terbatas. Radar surga itu tidak pernah terbatas. Yang percaya katakan amin. Saya ikuti kok. Detik di mana Tuhan bicara bahwa dia menjadi pasangan hidup saya, istri saya. Saya mesti tunggu 7 tahun. Dari tahun 95. 2002 saya baru menikah. Dan saya mempercayai. Ya, saya mempercayai total apa yang Tuhan bicara. Kita kenal? Tidak. Kita di dalam sebuah gereja bersama? Iya.
Tapi dia koordinator pelayanan pelajar, saya pelayanan mahasiswa, tidak pernah ketemu. Tetapi Tuhan adalah Bapa surgawi yang luar biasa. Saya berani mempercayakan diri. Buat teman-teman muda, engkau yang lagi berdoa buat pasangan hidup, belajar mempercayakan diri. Amin. Percaya itu satu hal, mempercayakan diri itu hal yang lain. Taat artinya itu adalah bagian dari sepakat dari rancangan Bapa surgawi yang ujungnya selalu kebaikan. Roma 8 ayat 28. Dan dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi dia. Amin. Ujungnya kebaikan. Dia tidak pernah itu ujungnya kejahatan. Yang pertama adalah Yosafat takut. Yang kedua, bagaimana caranya dia menang? Dia mencari Tuhan. Yang ketiga, gimana caranya dia menang? Ini ketaatan yang dia lakukan. 2 Tawari pasal yang ke-20, ayat yang ke-21. Tapi saya akan bacakan dari ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saya akan lompat langsung di ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan di dalam pakaian kudus yang semara. Pada waktu mereka keluar di muka orang yang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kayak kalian bisa nyanyikan For the Lord is good. For the Lord is good. OPL ada OPL? For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Amen. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Saudara, detik di mana dia menyanyikan For the Lord is good. For the Lord is good. Wow. Saudara, belum pernah ada di dalam sebuah sejarah pertempuran seorang raja menempatkan para pemuji ada di depan dan menyanyikan For the Lord is good and His mercy endureth forever. Saudaraku, yang menarik adalah kasih setia Tuhan. Ini yang diperdengarkan oleh Raja Yosafat. Apa kasih setia Tuhan terbesar buat setiap kita? Kematiannya 2000 tahun yang lalu. Amin. Kematiannya 2000 tahun yang lalu. Itulah kasih setia Tuhan. Pada waktu Yosafat menyanyikan ini, maka Tuhan lakukan hal yang ajaib di dalam kehidupannya. Kasih setia Tuhan itu sangat penting. Kasih setia itu di dalam bahasa Ibraninya
Kalau saudara belajar tentang kasih karunia, itu di dalam Alkitab itu cuma 3. Karis, keset, dan ken. 2 di perjanjian lama, 1 di perjanjian baru. Kasih setia itu artinya keset. Itu artinya goodness, kindness, faithfulness, favor. Itu bicara tentang kebaikan Tuhan buat kita. Itu bicara tentang perbuatan baik Tuhan buat setiap kita. Itu bicara tentang kesetiaan Tuhan yang Dia tunjukkan untuk setiap kita. Itu bicara tentang perkenanan Tuhan atas hidup setiap kita. Dan itu bicara tentang belas kasihan atas kita. Sehingga pada waktu Raja Yosafat katakan, "For the Lord is good, and His mercy endureth forever." Maka kemenangan yang besar itu terjadi. Mari kita lihat satu perikop yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudara nanti temukan sendiri, tapi kitab Mazmur itu penuh dengan kasih karunia itu. Mazmur 136 katakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." For the Lord is good aja. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, yang memukul mati anak-anak sulung Mesir itu kasih setia Tuhan. Yang menyelamatkan setiap kita adalah penebusan adat perjanjian darah yang ada di ambang pintu. Amin. Yang menghabisi semua kekuatan Mesir apa? Kasih setia Tuhan. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang membawa saudara keluar dari rumah perbudakan, dari himpitan dosa, dari tekanan dosa, dari tekanan maut. Kasih setia Tuhan yang ditunjukkan dengan kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang percaya katakan amin. Itu yang diperdengarkan oleh Raja Yosafat. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Amin. Jadi pada waktu dia menyanyikan for the Lord is good, dia ngerti bahwa pada waktu itu Tuhan tolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. For the Lord is good. Aku juga akan mengalami yang sama. Bangsaku akan mengalami pertolongan yang sama. Di dalam kehidupan saudara dan saya, apa yang saudara perdengarkan? Kasih setia Tuhan? Atau yang lainnya? Detik di mana saudara penuhi hati saudara dengan apa yang Yesus lakukan. Detik di mana hidup kita dipenuhi dengan perkataan Kristus yang ada di dalam hidup setiap kita. Maka lidah kita akan terus menyanyikan kasih setia Tuhan. Dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi 2 belahan. Apa yang membelah? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin kita katakan, apa ada sih yang bisa menolong keluargaku? For the Lord is good and His mercy endureth forever. Amin. Apa halangannya buat Tuhan untuk menolong saudara? For the Lord is good. Amin. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Mercy atau keset, atau kasih setia itu bicara tentang kasih karunia. Di dalamnya pertolongan, di dalamnya kebaikan hati Tuhan, di dalamnya belas kasihan. Buat engkau yang sedang bergumul untuk urusan pekerjaan, buat engkau yang sedang bergumul dengan tantangan, kenapa aku gak bisa menang-menang dengan dosa ini. Saya kasih rahasianya. Jangan berfokus kepada dosa itu. Berfokuslah. For the Lord is good.
For the Lord is good. Saudara mengalami kegagalan, pandanglah Kristus. For the Lord. Darahnya menyucikan aku. Darahnya mentahirkan hidupku. Darahnya menjadikanku baru. Kebaikan dan kasih setia Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kita. Itu yang dimaksud oleh Raja Yosafat. You stay still. Engkau diam saja. I will make a war. Aku yang akan berperang. Amin. Apapun tekanan saudara, ubah saudaraku. Jangan berfokus kepada apa yang dunia katakan. Jangan berfokus kepada masalah saudara. Tapi mulailah pindahkan. For the Lord is good. For the Lord is good. Detik di mana saudara lihat mata saudara tertuju kepada kebaikan Tuhan. Dan kebaikan yang terbesar adalah di kayu salib. Kemerdekaan saudara akan mengalami. Amin. Dikatakan bahwa dia mencampakkan Firaun dan tentaranya ke laut Teberau. Yang mengejar bangsa Israel dicampakkan ke laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Apa itu gambaran raja-raja yang besar? Itulah kekuatan kegelapan. Tuhan yang memukul kalah. Kapan dia pukul kalah? 2000 tahun yang lalu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia memberikan tanah menjadi milik pusaka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kalau kita bicara tentang kasih setia terbesar. Itu kasih setia yang dia tunjukkan di kayu salib. For the Lord is good. Amin. For the Lord is good. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Oh, for the Lord. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Bisa tayangkan Roma 8 ayat 32. Saya suka dengan ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Minggu yang lalu saya ngobrol dengan salah satu teman, dia ada di kebaktian pagi ini. Ya, saya ngobrol dan pada waktu saya share tentang ayat ini matanya berbinar-binar. Saudaraku, ayat ini kita mau baca sama-sama. Ia itu ganti aja, ia itu ganti dengan Bapa Surgawi. Ya, 2, 3. Bapa Surgawi yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Segala sesuatu yang saudara hadapi, yang saudara gumulkan, yang saudara sedang hadapi tantangan, segala sesuatu apapun dia akan karuniakan. Dia akan tolong setiap saudara. Kenapa? For the Lord is good.